Pada episode terakhir nanti, mungkin kita akan diperlihatkan saat Tanjiro mengalahkan Hatengu. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin berkaitan di episode akhir nanti. Setelah Mitsuri datang menyelamatkan Tanjiro, dia pun menyerahkan Hatengu kecil kepada Tanjiro dan kawan-kawannya, sementara Mitsuri melawan Zohakuten. Dan saat Tanjiro kembali mengejar Hatengu kecil, terjadi kejar-kejaran antara Hatengu dengan Tanjiro, Genya, dan Nezuko. Bahkan, Genya dan Nezuko merasa kesulitan dengan mode iblisnya saat menangkap dan membunuh Hatengu. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Setelah itu, jauh di belakang, Tanjiro yang mengingat perkataan Zenitsu tentang bagaimana dirinya berlari, dia langsung mengejar Hatengu kecil dengan teknik lari yang sama seperti Zenitsu. Hingga dirinya kembali dapat memukul pedangnya ke arah leher Hatengu kecil. Tapi, walaupun Tanjiro hampir berhasil menebas leher Hatengu dengan pedangnya, tiba-tiba Hatengu kecil pun berbalik arah ke Tanjiro dan langsung berubah menjadi besar dan memarahi Tanjiro sambil membekap mulutnya dengan tangan raksasanya. Tapi di saat yang sama, Genya beserta Nezuko dengan cepat langsung menolong Tanjiro dengan mode iblis mereka. Genya mencoba melepaskan genggaman tangan Hatengu kepada Tanjiro. Tapi saat Hatengu akan menyerang mereka dengan suara ultrasoniknya, dengan cepat Nezuko langsung melemparkan teknik darah iblis api ke arah Hatengu, sehingga membuat Hatengu terbakar dan membuat Tanjiro berhasil diselamatkan oleh Genya. Tapi sayangnya, karena api Nezuko, Genya pun ikut terkena efeknya dan melepaskan Hatengu dan Tanjiro, sehingga mereka pun terjatuh. Dan dengan cepat Nezuko langsung menggapai Tanjiro sehingga Tanjiro selamat dan menyangkut di pohon pinggir tebing dan tidak jatuh bersama Hatengu. Kemudian setelah terjatuh, dengan kedua tangan yang putus serta pedang Tanjiro yang menyangkut di lehernya, Hatengu dengan susah payah kembali kabur mencari manusia untuk dimakannya agar bisa beregenerasi. Dan saat Hatengu menemukan ada manusia di dekatnya, dengan cepat dia langsung berlari ke arah manusia tersebut. Tapi Tanjiro yang berhasil turun, dia pun kemudian mencoba mengejar Hatengu dengan pedang barunya yang dilemparkan oleh Tokito saat Tokito mengambil dari Haga Nezuka yang sedang mengasah pedang tersebut. Kemudian setelah mendapatkan pedangnya, dengan teknik berlari yang diajari Zenitsu, Tanjiro dengan cepat langsung menyerang menebas kepala Hatengu dengan teknik kilatan tarian waltz. Namun sayangnya, walaupun Hatengu telah tertebas kepalanya, dia masih tetap bisa berlari. Tapi di tengah-tengah kejadian itu, matahari yang akan terbit, Tanjiro pun sempat bingung antara menyelamatkan Nezuko atau kembali membunuh Hatengu. Dan saat Tanjiro memutuskan untuk menolong Nezuko agar tidak terkena matahari karena merasa Hatengu akan mati, Tanjiro pun menyadari saat Nezuko memberitahunya bahwa Hatengu yang dipenggal bukanlah tubuh aslinya. Dan saat Tanjiro akan kembali mengejarnya, tiba-tiba matahari pun terbit dan membakar sebelah wajah Nezuko, sehingga Tanjiro bingung dan memutuskan untuk melindungi Nezuko. Tapi di tengah-tengah kebingungannya karena tidak ada teman-teman yang bisa membantu, tiba-tiba Nezuko langsung menendang Tanjiro ke arah Hatengu sambil tersenyum dan terbakar sinar matahari. Dan saat Tanjiro melihat senyuman Nezuko saat terbakar sambil mengeluarkan air mata, dia pun langsung mendarat dan memutuskan untuk membunuh Hatengu. Dan dengan penciumannya, Tanjiro langsung melacak tubuh asli Hatengu hingga akhirnya dia menemukannya di dalam jantung di tubuh Hatengu yang terpenggal tersebut. Dan saat Hatengu mencengkram manusia yang akan dimakannya, dengan cepat Tanjiro langsung memotong tangannya. Lalu saat Tanjiro mengancam Hatengu untuk menebus semua perbuatan dengan nyawanya, tiba-tiba Hatengu kecil yang asli yang berada di dalam jantung pun langsung mengingat flashback masa lalunya dengan cepat. Dan kemudian dengan menggunakan Demon Slayer Mark-nya, Tanjiro pun langsung menebas Hatengu yang terpenggal hingga dirinya berhasil menebas Hatengu yang asli di dalam jantungnya dengan teknik Hinokami Kagura-nya. Dan setelah Tanjiro berhasil membunuh Hatengu, dia pun menangisi Nezuko yang dikiranya mati karena terbakar matahari. Tapi tiba-tiba Nezuko pun muncul di hadapan Tanjiro di bawah sinar matahari pagi dengan tanpa luka bakar sekalipun.
Namun, dari semua kejadian Nezuko selamat dari sinar matahari, ternyata alasan Nezuko selamat ada kemungkinan dari gen darahnya sendiri. Yang mana Tamayo menjelaskan bahwa karena darah 12 iblis bulan serta darah dari Nezuko, orang Asakusa yang diubah menjadi iblis oleh Muzan telah mendapatkan kesadarannya kembali, dan itu berkat darah Nezuko. Serta orang Asakusa tersebut terbebas dari pengaruh Muzan karena obat yang dibuat dari darah dan obat-obatan Tamayo sendiri. Nah, inti utama dari darah Nezuko adalah di sini Tamayo terkejut dengan perubahan yang terjadi pada darah Nezuko, yang mana komponen darahnya itu terus-menerus berubah dalam waktu yang sangat singkat. Dan alasan Nezuko belum memperoleh kesadarannya kembali dan berperilaku seperti anak kecil, menurut Tamayo dia merasa kalau di dalam diri Nezuko ada sesuatu yang lebih penting baginya dibandingkan memperoleh kesadarannya kembali. Dan Tamayo juga yakin bahwa Nezuko dapat menaklukkan cahaya dalam waktu dekat. Dan bahkan saat Tanjiro ditanya oleh Goto saat masa pemulihannya, dia pun mengatakan kalau Tamayo sedang mencari tahu apa yang terjadi kepada Nezuko. Karena Tamayo dan Tanjiro sendiri masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Nezuko. Dan setelah penjelasan dari Tamayo, jadi ada kemungkinan Nezuko dapat bertahan dari sinar matahari dan mendapatkan sedikit kesadarannya kembali. Dan semua itu karena perubahan dalam diri dan darah Nezuko. Dan ada sedikit kemungkinan juga kalau Nezuko bisa bertahan di bawah sinar matahari adalah karena gen Kamado yang turun-temurun melakukan tarian Hinokami Kagura dari pencipta pernafasan pertama, yang bisa saja hal itu menyebabkan menguatnya sel-sel yang terdapat di dalam tubuh keluarga Kamado, yaitu termasuk Nezuko. Sehingga hal ini dapat membuat dirinya kebal matahari seiring berjalannya waktu saat dirinya menjadi iblis. Dan berikut adalah pembahasan tentang hal-hal yang terjadi saat episode terakhir nanti Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.